Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Ibu Eni Srihartati, ekonom Indef. Bu Eni, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan data dari indeks keyakinan konsumen di kuartal 1 yang merosot jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Walaupun memang secara data di bulan Maret ada sinyal positif dan juga ada harapan terkait dengan festive season memasuki bulan April, Ramadan dan juga Lebaran. Apa yang perlu Ya, dilakukan secara kebijakan? ya. Sebelum ke kebijakan Mas Hmm. Windu, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang utama sekali menyadari betul bahwa ya kalau indeks keyakinan konsumen ini masih menurun, maka sebenarnya pemulihan ekonomi itu masih menjadi terkendala cukup berat. Karena porsi terbesar sekali lagi untuk pemulihan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga dan penentunya adalah keyakinan konsumen. Itu dulu yang harus benar-benar menjadi kesadaran gitu. Jadi tidak perlu terus-menerus berapologi karena data ini data real gitu kan. Itu yang pertama. Nah, kebijakannya adalah yang idealnya tentu untuk menumbuhkan keyakinan konsumen itu adalah ketersediaan lapangan kerja. Jadi apapun kebijakan-kebijakan yang mampu mengkreat lapangan kerja itu yang difokuskan atau diprioritaskan. Nah, yang kedua tentu menjaga kondisi ekonomi makro kita, ya terutama inflasi. Jadi kalau ketersediaan lapangan kerja ini masih punya hubungan ayam dan telur, gitu, maka yang harus utama dilakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Nah, ini juga mumpung ada momentum di bulan April, sekali lagi ada Ramadan dan juga nanti ada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau harga kebutuhan pokok relatif stabil, maka porsi pendapatan masyarakat, apalagi kalau nanti ada tambahan THR ya, dan juga beberapa perusahaan misalnya mengeluarkan bonus gitu, maka ini yang akan memprovokasi keyakinan konsumen untuk meningkat atau daya beli konsumen akan mengalami peningkatan. Nah, tentu ini yang mendapat porsi ini kan ini lintas sektoral. Jadi tidak bisa misalnya menjaga harga kebutuhan pokok itu hanya Kementerian Perdagangan. Di Kementerian Perdagangan kalau hanya di tumpuan usia yang terjadi nanti dia akan gemar impor gitu karena yang murah adalah impor. Nah, sehingga ini harus ada kerjasama betul antar kementerian termasuk Kementerian Teknis bagaimana distribusi dan juga misalnya berbagai macam hambatan-hambatan dari pelaku usaha ini benar-benar dioptimalkan sehingga momentum potensi peningkatan permintaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu dioptimalkan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, terutama produk UKM atau UKM. Nah, kalau itu terjadi, maka akan ada konsistensi untuk adanya peningkatan keyakinan konsumen. Baik, ya Bu Eni, satu hal yang menarik Anda tadi sampaikan adalah pada saat kita jeda kita berbincang bagaimana sebetulnya IKK ini sifatnya adalah mengenai ekspektasi. Realisasinya adalah tentu saja yang bisa dijadikan jaminan adalah ketersediaan dari lapangan kerja. Secara regulasi ataupun mungkin peraturan-peraturan lah yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudahkah cukup membuat usaha atau dunia usaha kita memiliki sustainability? Artinya gini, kalau kita masuk ke bulan Ramadan dan juga Lebaran begitu, kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana sebetulnya pengusaha wajib membayarkan THR secara full. Walaupun kondisinya sekarang cukup challenging untuk teman-teman pengusaha. Banyak yang menyampaikan bahwa ketika kemudian diwajibkan pembayaran THR secara full, ada teman-teman pengusaha yang nampaknya tidak terlalu kemudian menyanggupi itu, dampaknya adalah penutupan usaha. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Bu Eni? Ya, betul sekali Mas Dewi. Jadi memang ini Pak pisau bermata dua. Di satu sisi memang pemberian THR itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi kalau ini juga tidak hati-hati atau regulasi ini dikebiak-biak gitu bisa meratakan seluruh pengusaha dianggap mempunyai kemampuan, maka justru akan kontraproduktif seperti tadi melakukan layoff atau justru penutupan usaha. Nah, oleh karenanya pemerintah harus punya indikator yang betul-betul
bisa menjadi panduan di lapangan. Pertama misalnya ada mapping atau teridentifikasi perusahaan-perusahaan yang mampu. Nah, mampu artinya mampu memberikan THR. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini dalam kondisi masih mampu memberikan THR, maka hukumnya wajib. Mengapa? Karena pemberian THR itu akan menumbuhkan ya, peningkatan daya beli masyarakat. Tetapi, jadi perusahaan-perusahaan yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan, ya, mampu dan mampu itu mestinya pemerintah punya instrumen. Tidak berdasarkan nanti tafsir masing-masing pihak. Misalnya tafsir pengusaha tidak mampu, tapi tafsir dari buruh mampu. Nah, nanti yang terjadi adalah parlemen jalanan, demo besar malah semakin rugi lagi. Nah, jika terjadi yang kedua tadi, misalnya memang dunia usaha yang tidak mampu, maka instrumen-instrumen pemerintah yang lain, terutama yang dialokasikan untuk perlindungan sosial, itu yang harus shifting untuk pemenuhan hak-hak pekerja atau hak buruh. Misalnya, kalau mereka tidak mendapatkan THR dari perusahaannya, maka bagaimana mereka mendapatkan mekanisme bantuan sosial misalnya dari pemerintah. Nah, sehingga ini akan kondisional. Jadi hak-hak dari pekerja buruh tetap mendapatkan haknya dan itu berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga tidak menyebabkan semakin terpuruknya dunia usaha. Ya, walaupun tidak mudah, tapi yang kemudian perlu diprioritaskan oleh pemerintah adalah bagaimana sebetulnya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir banyak pihak begitu ya, apakah itu masyarakatnya ataupun mungkin dunia usahanya. Bu Eni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sampai jumpa, sehat selalu Bu Eni. Amin. Ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.